Sebagai penyempurna dari bab ini, maka perlu kiranya kita mengetahui secara rinci tentang kemungkaran-kemungkaran yang sering terjadi di kuburan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya sesuatu yang mungkar, baik itu ucapan maupun perbuatan, tidak hanya dilihat dari niat yang tidak baik. Orang yang memiliki niat yang tidak baik, maka ini jelas dia melakukan suatu kemungkaran. Orang yang misalnya berzina, meminum khamr, mencuri, korupsi, menerima suap, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya, ini sangat jelas bahwasanya tujuan mereka adalah memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang sesuatu yang dikatakan mungkar itu bisa jadi diawali dari niat yang baik. Karena itu dalam beragama ada satu kaidah penting yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa dalam beribadah hanya niat yang baik itu belum cukup. Sekali lagi, dalam beribadah hanya niat yang baik itu belum cukup. Ada satu syarat lain yang wajib untuk kita penuhi, yaitu di mana ibadah yang kita kerjakan, tata caranya, kaifiyahnya harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang terjadi di sebagian kaum muslimin, mereka ziarah kubur, mendatangi kuburan. Kita yakin niat mereka semua baik. Bahkan mereka sangat takut, istilahnya pamali, kalau mereka memiliki niat yang jahat datang ke kuburan. Pasti di antara mereka ada yang berniat untuk ngalap berkah, mendapatkan keberkahan, hajatnya terpenuhi atau dikabulkan, ingin mendapatkan pahala yang besar, dan niat-niat baik lainnya. Tapi kalau ternyata perbuatan tersebut menyelisihi tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka bisa kita katakan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang munkar. Karenanya setiap bentuk kebid'ahan pasti diawali niat yang baik. Namun suatu kebid'ahan itu tetap dianggap munkar karena menyalahi aturan Nabi SAW. Sampai-sampai Nabi mengatakan bahwa bid'ah itu bisa mengantar kepada neraka. Kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolalatin finnari. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Ini menjadi bukti bahwasanya bid'ah adalah suatu kemungkaran. Walaupun niat mereka baik, walaupun tujuan mereka baik, kalau dikatakan bid'ah adalah suatu kebaikan, suatu ketaatan, pasti Nabi tidak mungkin mengatakan wa kullu dolalatin finnar. Tapi Nabi jelas mengatakan setiap bid'ah adalah kesesatan. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Sufyan As-Tsauri, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Kenapa? Karena maksiat-maksiat selain bid'ah, pelakunya masih ada harapan untuk bertaubat. Tetapi pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat.
karena dia merasa berada di atas kebaikan. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya niat yang baik tidak cukup dalam ibadah. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an tentang orang yang berwudu. Nabi bersabda, "Wailun li'aqabi minan nar." Celakalah, sungguh celaka bagi orang yang berwudu bagian tumitnya tidak terkena air wudu. Di sini ternyata ada orang yang berwudu tapi celaka. Jadi yang celaka itu bukan hanya orang yang sholat tidak berwudu, tapi ada orang yang berwudu celaka. Kenapa? Karena dia berwudu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi menyatakan tentang orang yang berpuasa. Nabi mengatakan di tengah-tengah para sahabatnya di suatu perjalanan yang sangat melelahkan, yang saat itu mereka yaitu para sahabat berangkat menuju Mekah untuk membuka kota Mekah yang disebut dengan Fatu Mekah. Tibalah di suatu tempat di mana Rasulullah SAW meminta untuk didatangkan air. Pada saat itu sudah masuk waktu asar dan Nabi membatalkan puasanya. Tetapi sebagian sahabat tetap bertahan, tidak membatalkan puasanya. Apa kata Nabi SAW? Ulaikal usad, ulaikal usad. Mereka telah bermaksiat, mereka telah bermaksiat. Lihat ya mas sekalian, mereka sedang beribadah dan niat mereka baik, ingin melanjutkan puasa sampai maghrib. Tapi Nabi mengatakan mereka telah bermaksiat karena tidak mengikuti Nabi SAW. Nah, mereka terlalu memaksakan untuk berpuasa, padahal mereka sedang safar dan mereka merasakan kelelahan. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah bagi orang yang safar untuk berbuka. Contoh lain tentang kejadian 3 orang sahabat Nabi SAW yang mereka bertanya kepada istri Nabi tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian setelah dijelaskan, ka'annahum taqalluha, mereka merasa kurang ibadahnya. Mereka mengatakan, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya, Nabi kan dijamin masuk dalam surga, maka siapa kita? Akhirnya 3 orang ini mengatakan, yang satu berkata, aku tidak akan tidur malam, aku akan mengerjakan sholat malam terus. Satunya lagi mengatakan, aku akan berpuasa setiap hari. Satunya lagi mengatakan, aku tidak akan menikah agar bisa fokus untuk beribadah. Nabi datang, apakah Nabi memuji mereka? La. Tapi Nabi memarahi mereka. Seraya mengatakan, aku adalah orang yang paling bertakwa, aku adalah orang yang paling alim, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku qiyamul lail dan juga tidur. Dan aku juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Lihat tujuan 3 orang sahabat ini. Baik atau tidak jemaah? Baik. Tapi karena perbuatan mereka itu menyelisih perintah Nabi SAW, maka menjadi buruk dan mardud, tertolak. Itulah kenapa Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun dia sudah mengorbankan segala-galanya, mengorbankan harta, tenaga, ya, kalau ternyata amalan tersebut tidak ada dari Nabi, maka tertolak. Iya.
Demikian pula hadis tentang kurban. Nabi SAW mengatakan, faman adha qabla shalah fahuwa shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, maka itu dianggap sedekah biasa. Ini adalah dalil-dalil yang menjadi bukti bahwasanya dalam beribadah tidak hanya niat yang baik, ya, belum cukup, tapi harus betul-betul ittiba, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian pula berkaitan dengan kuburan. Banyak, ya, amaliyah yang itu dianggap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata itu adalah perbuatan syirik, bahkan termasuk kebid'ahan. Maka kita akan sebutkan di sini ya tentang kemungkaran-kemungkaran di kuburan. Saya sarikan dari sebuah kitab yang sangat bagus sekali, yaitu Bid'aul Kubur, Anwa'uha wa Ahkamuha. Bid'ah di kuburan, macam-macamnya dan hukum-hukumnya. Ditulis oleh Syekh Saleh bin Muqbil bin Abdullah Al-Usaimi At-Tamimi. Di antara kemungkaran di kuburan yang sebagian sudah kita sebutkan, ya, kita mulai dari perbuatan yaitu mengandung unsur kesyirikan. Yang pertama, ketika dia berada di kuburan, dia berdoa kepada selain Allah. Iya, meminta-minta kepada penghuni kubur. Maka ini jelas menyalahi dalil, yaitu surat Al-Ghafir ayat 60, yang mana Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah doa kalian. Bahwa segala apa yang menjadi kebutuhan kita, baik dunia maupun akhirat, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, walaupun itu kepada makhluk yang paling mulia, para nabi dan rasul dan juga para malaikatnya. Nah, itu yang pertama. Dan termasuk juga berdoa kepada selain Allah adalah dia menjadikan penghuni kubur sebagai wasilah, yakni bertawasul, walaupun tujuannya tetap niatnya kepada Allah. Ya. Maka ini sama seperti perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah Latta, Uzza, Manat. Apa kata mereka? Ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada mereka. Ya. Akan tetapi kami jadikan mereka sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, juga ini pernah kita membahasnya, azabhu li ghairillah, menyembelih di kuburan untuk selain Allah. Ya. 6. Atau juga dia menyembelih untuk Allah tapi dilakukan di sisi kuburan. Sebagaimana bab yang sudah kita bahas, bahwasanya muallif menyebutkan dalam kitab Tauhid ini, ya, beliau menyebutkan bahwa larangan menyembelih untuk selain Allah dan juga menyembelih, ya, untuk Allah tapi di sisi kuburan. Ini mencakup tentang larangan beribadah di sisi kuburan. Kemudian yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai Id, yaitu tempat perayaan. Apa maksudnya sebagai tempat perayaan? Jadi kuburan itu dijadikan sebagai tempat acara-acara khusus, baik yang bersifat
ya, agama ataupun yang lainnya. Seperti misalnya yang bersifat ibadah, menurut mereka adalah acara haul, yaitu ulang tahun kematian seseorang. Ya, ini biasa diadakan setiap setahun sekali. Ya, adanya haul ini, haul itu, ya kan? Dan memang kuburannya sudah dibentuk, adanya bangunan-bangunan khusus, majlis-majlis khusus di dalamnya. Jadi setiap tahun itu diadakan acara. Apalagi terkadang di satu tempat itu yang dikuburkan bukan hanya satu orang, tapi turun-temurun dikuburkan di situ. Sehingga terkadang haul itu diadakan bukan setahun sekali, tapi bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Misalnya bulan Januari, haul anaknya. Bulan berikutnya, haul bapaknya. Bulan berikutnya lagi, haul bapak dari bapaknya. Karena ternyata ya garis silsilahnya itu semuanya adalah kiai maupun wali. Hal ini bertentangan dengan hadis Nabi SAW. La taj'al qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai 'id. Itu perayaan. Ya, jadi diadakan acara di kuburan. Nah, kemudian kemungkaran yang keempat yaitu meninggikan dan membangun kuburan. Iya. Meninggikan kuburan itu lebih dari sejengkal, maka ini suatu kemungkaran. Kecuali jika memang setelah menguburkan, baru saja setelah menguburkan, itu akan berbentuk gundukan tanah yang tentunya lebih dari sejengkal, enggak masalah. Karena lama-kelamaan nanti akan apa? Menyusut. Nah, tapi kuburan udah sebulan 2 bulan, ditambahin lagi tanah sampai berbentuk gundukan. Ini mencakup ini, atau yang kedua dengan membangun bangunan di atasnya, termasuk membangun masjid atau memperindah kuburan tersebut. Menyemen, dikasih keramik, dikasih marmer, atau dibuat kijing yang dia sudah berpesan duluan, ya. Jadi seperti membangun kubah-kubah di atasnya, maka ini terlarang, walaupun tujuannya adalah untuk memuliakan si penghuni kubur. Maka perbuatan seperti ini, sebagaimana sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu termasuk perbuatan yang gulu, ya, karena menyalahi perintah Nabi SAW ketika beliau berpesan kepada Ali bin Abi Thalib, ala tada timsalan illa taumastah wala qabran musrifa illa sawaitah. Jangan sampai ada kuburan yang meninggi melainkan kau ratakan. Dan juga berdasarkan hadis lainnya, nahan nabiyyu ayyubnal qabr. Nabi SAW melarang membangun kuburan. Jadi semua bentuk membangun kuburan itu terlarang dan haram. Walaupun tujuannya adalah untuk menjaga, ya, memperindah, apalagi ini enggak boleh. Kalau tanahnya sering susut, maka mungkin tidak mengapa kita kasih kerikil-kerikil atau batu sprit gitu, ya, masih boleh. Yang penting jangan disemen, jangan dicor, ya. Bagaimana dengan menanam rumput-rumput di atas kuburan? Seperti rumput-rumput hias, maka juga hal tersebut tidak diperbolehkan. Iya,
Karena tidak ada perintah dalam agama untuk memperindah kuburan. Kemudian yang keenam, yaitu ngalap berkah di kuburan. Dan ini sering kita jumpai para penziarah kubur. Mereka datang ke kuburan dengan mengusap-ngusap nisan kuburannya. Bukan hanya diusap-usap tapi diciumnya. Ya. Bahkan rebutan. Sehingga terkadang batu nisan itu nyaris rusak. Semua itu hanya untuk satu alasan. Apa jamaah? Ngalap berkah. Iya, untuk mencari keberkahan agar mendapatkan pahala. Maka tabaruk yang seperti ini adalah tabaruk yang merupakan bentuk kesyirikan. Sudah kita jelaskan pada bab yang ke-6 atau ke-7 itu ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah at-tabarruku bisyajarin aw hajarin. Bertabaruk dengan pohon atau batu, di antaranya adalah bertabaruk dengan kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukanlah sebagai media yang dibolehkan untuk dijadikan sebagai tempat untuk bertabaruk. Sudah kita sebutkan syarat bertabaruk yang syar'i. Ada berapa jemaah? Ada 3. Yang pertama, dia harus yakin bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Yang kedua, dia menggunakan media-media yang memang dibenarkan menurut syariat. Bertabaruk dengan Al-Quran, bertabaruk dengan masjid, bertabaruk dengan waktu hari Jumat misalnya, bertabaruk dengan tempat Mekah, Arafah. Dan yang ketiga, tata cara tabaruk dengan media tersebut juga dibenarkan menurut syariat. Bertabaruk dengan Al-Quran, yaitu dengan cara kita apa? Membacanya, mentadaburinya, mempelajarinya, mengamalkannya. Ya. Jadi bukan dengan cara Quran dijadikan sebagai tempat menyimpan uang supaya tidak diambil tuyul. Ini cara bertabaruk dengan Al-Quran yang salah. Ya, apalagi dia bertabaruk dengan media yang memang tidak ditunjuki oleh syariat. Seperti apa? Ini bertabaruk ya dengan kuburan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ya, dia menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kitab yang jadi pegangan orang-orang sufi. Dia mengatakan dalam kitabnya halaman juz 1 halaman 254, fa innal massa wat takbila lil masyahidi adatul yahudi wan nasara. Sesungguhnya mengusap-ngusap dan menciumi kuburan merupakan adat istiadat kaum Yahudi dan Nasara. Ketiga berapa? Yang ke-6. Yang ke-7, melakukan wisata spiritual atau diistilahkan dengan wisata religi dalam rangka ziarah ke kuburan para wali atau kiai ternama. Seakan-akan ini adalah ritual keagamaan yang tak terpisahkan di masyarakat kita. Lebih-lebih pada bulan-bulan tertentu, bulan Muharram, menjelang bulan Ramadan. Ya. Kadang ini dijadikan sebagai agenda rutin di setiap pengajian bapak-bapak ataupun ibu-ibu untuk iuran per bulan dalam rangka berziarah ke kuburan wali fulan allan. Ya. Maka ini jelas menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh seorang bersungguh-sungguh dalam mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa.
Ya, walaupun tujuan mereka baik untuk ngalah berkah, maka ini termasuk perbuatan munkar. Nah, kemudian poin berikutnya, di antara kemungkaran di kuburan adalah mengkhususkan memakai baju tertentu ketika menguburkan jenazah atau melakukan takziah atau ziarah kubur. Sebagian adat masyarakat di mana para wanita ataupun laki-laki ketika menguburkan jenazah harus memakai baju apa itu? Baju hitam, celana hitam, payung hitam, kacamata hitam. Nah, kalau kita memang ya kebetulan pakai baju hitam, ya enggak masalah. Tapi ini mengkhususkan, sampai diumumkan di grup keluarga. Ya, diharapkan kepada anggota keluarga si mayit untuk memakai baju hitam. Ini adalah kebiasaan impor kaum Yahudi dan Nasrani. Ya, makanya suatu perbuatan itu menjadi perbuatan munkar jika perbuatan tersebut menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu golongan, maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian yang ke-9, termasuk kemungkaran, yaitu budaya tabur bunga. Budaya tabur bunga atau biasanya ditambahin lagi menyiram air mawar. Iya. Kenapa ini dikatakan suatu kemungkaran? Yang pertama, ini termasuk sama budaya orang-orang kafir. Jadi seakan-akan kuburan itu sebagai tempat wisata. Dan lebih parah lagi jika adanya keyakinan-keyakinan khusus. Dan itu yang banyak diyakini bahwasanya dengan menabur bunga di atas kuburan atau menyiram air di atas kuburan, berharap dengan sebab tersebut bisa meringankan azab ahli kubur. Maka ini jelas keyakinan yang batil, karena termasuk perkara gaib yang kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam kubur. Termasuk juga dalam masalah ini adalah mengkhususkan untuk menanam pohon di kuburan. Jadi ini langsung 3 kemungkaran jamaah sekalian. Menabur bunga, menyiramkan air ke kuburan, dan yang ketiga menanam pohon. Iya. Dengan keyakinan itu bisa meringankan azab si penghuni kubur. Apakah perbuatan mereka ini tanpa mendasar? Kalau kita tanya, ternyata ada satu dasar yang mereka jadikan dalil. Tapi tentunya itulah kebiasaan ahlul bid'ah, di mana mereka mencari-cari dalil untuk menguatkan pendapatnya. Dalil yang mereka pakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika Nabi SAW mengadakan perjalanan, tiba-tiba beliau melewati 2 kuburan dan beliau berhenti. Beliau mengatakan, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzabani fi kabirin. Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena perkara yang besar. Yang pertama, karena tidak menjaga kencingnya. Kencing sembarangan, kencing gak cebok, air kencing dibiarkan mengenai pakaiannya. Yang kedua, namimah, yang suka mengadu domba, yang suka motong-motong video ustadz. Ya,
untuk tujuan membuat rusuh di tengah masyarakat, yang suka sering sud untuk menjatuhkan saudaranya, ini namimah. Karena keduanya sedang diazab, maka Nabi pun mengambil pelepah kurma dan dibelah menjadi dua, dan beliau menancapkan di dua kuburan tersebut, ya, semoga dengan syafaatku meringankan azabnya sampai selama pelepah kurma itu masih basah. Ini adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang adanya azab kubur dan merupakan dosa besar orang yang menyepelekan masalah kebersihan, termasuk juga habis buang air besar kagak disiram, ya, habis kencing kagak disiram, meninggalkan bau. Ini orang yang tidak menjaga kencingnya. Nah, dengan dalil ini mereka jadikan itu, lihat tuh Nabi aja nanam pohon. Maka kita katakan jamaah sekalian, yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi, di mana kedua penghuni kubur tersebut diringankan azabnya, itu bukan semata-mata karena pohon, tapi karena memang syafaat dari Nabi SAW. Dan Nabi adalah manusia yang berhak untuk memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini kekhususan beliau. Ya. Buktinya sahabat-sahabatnya lain tidak ada satupun yang mengikuti. Tidak pernah ternukil di mana Abdullah bin Abbas setiap kali melewati kuburan dia tancepin pohon kurma, enggak ada. Memang ada satu sahabat, yaitu sahabat Buraidah kalau enggak salah. Dia meminta ketika nanti saya mati, ya, di liang lahat itu ditaruh pelepah kurma. Tapi ini hanya satu sahabat saja, bukan dalil. Ini adalah kekhususan Nabi SAW. Yang ketiga, Nabi melakukan hal tersebut, Nabi tahu penghuni kubur tersebut lagi diapain? Disiksa. Nah, kita tahu nggak penghuni kubur lagi disiksa? Tidak tahu. Justru ketika dia bertujuan dengan menancapkan pohon Kamboja atau pohon kelapa, pohon pisang, berharap agar penghuni kubur itu diringankan azabnya, ini sama saja suuzon kepada mayit. Ya, suuzon, dia mengira lagi diazab, makanya semoga diringankan azabnya, ya kan? Padahal dia nggak tahu lagi diazab atau tidak. Jadi sekali lagi ini adalah kekhususan Nabi SAW, tidak bisa kita ikutin. Iya, kecuali jika dia menyiramkan air ke kuburan tujuannya untuk memadatkan tanah. Ini boleh. Ya. Atau nanam pohon di area kuburan biar enggak panas. Tidak mengapa, boleh. Sama seperti pembahasan tentang memasang lampu. Sudah kita bahas. Jika tujuannya adalah untuk menerangi kuburan, ini enggak boleh. Tapi kalau tujuannya untuk menerangi jalan, maka ini diperbolehkan. Ya. Kemudian kemungkaran lainnya, yang ke-10 adalah menginjak-injak atau berjalan di atas kuburan. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Ketika kita ziarah kubur atau menguburkan jenazah, mengantarkan jenazah, jangan sampai seenaknya kuburan diinjek-injek atau dilangkahin. Carilah jalan di sisi kanan atau di sisi kuburan. Jadi jangan sampai diinjak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Uqbah bin Amir, "La'an amshiya ala jamratin aw saifin au ahsifana li birijli ahabu ilayya min an amsiya ala qabri muslim." Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menjahit sendalku dengan kakiku, hal itu lebih aku senangi daripada aku berjalan di atas kuburan seorang muslim. Selama tanah tersebut masih dihukumi kuburan, masih ada batu nisannya,
masih ada gundukan tanah, maka kita tidak boleh menginjaknya. Kecuali jika memang tanah tersebut sudah tidak dihukumi kuburan. Mungkin setiap tanah yang kita langkahi itu dulunya bekas kuburan Belanda mungkin, atau manusia-manusia purba. Tapi karena sudah hilang hukum kuburan, maka tidak mengapa. Jadi patokannya adalah selama tanah tersebut adalah kuburan, maka kita tidak boleh menginjaknya. Ya. Nah, kemudian kemungkaran yang lainnya adalah duduk atau bersandar di atas kuburan sambil ngopi, sambil ngerokok kongko. Itu banyak kita dapat. Ya. Jadi kuburan itu udah bukan menjadi suatu hal yang untuk mengingat akhirat. Dulu kan zaman kita kecil mungkin lewat kuburan takut begitu ya. Ya sekarang ya bagus, artinya sudah nggak takut lagi gitu ya. Tapi jangan sampai ya merendahkan, menghinakan kuburan. Dia duduk di atasnya, ya bersandar. Maka disebutkan dalam hadis dari Amr bin Hazm al-Ansari, Ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaqiun ala qabrin. Faqal la tu'dhi sahibal qabri. Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada kuburan. Maka beliau mengatakan, janganlah engkau menyakiti penghuni kuburan. Jadi bersandar di kuburan itu kata Nabi sebagai bentuk menyakiti penghuni kubur. Ini termasuk perkara gaib. Ya. 6. Kemudian yang ke-12 yaitu memakai sendal di sekitar kuburan. Ini di antara adab yang banyak orang tidak tahu. Jadi tatkala kita mengantarkan jenazah ke kuburan atau ziarah kubur, maka hendaknya kita lepas sendal kita. Berdasarkan hadis Bashir bin Khasasiyah, dia berkata, bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi kuburil muslimin fa bainama huwa yamshi idhanat minhu nadrah fa idza rajulun yamshi fil kubur alaihi na'lan faqal ya sahibah sibtitaini waihak alqina alaik fa nadhara rajulu falamma arafa rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi farama bihima. Bashir mengatakan, tatkala aku berjalan mengikuti Rasulullah, beliau mendatangi kuburan kaum muslimin. Tatkala beliau sedang berjalan, pandangannya terfokus pada seseorang yang ternyata ada seorang yang sedang berjalan di sekitar kuburan dengan memakai sendal. Beliau pun berkata, wahai yang memakai kedua sendal, celakalah engkau, lepaskan kedua sendalmu. Maka orang tadi pun menoleh. Ketika dia tahu yang menegurnya itu adalah Rasulullah, dengan segera dia melepas sendalnya. Makanya sebagai dalil larangan memakai sendal di kuburan. Dikecualikan pada dua keadaan. Yang pertama, apabila orang yang berjalan di sekitar kuburan ada uzur yang menghalangi dia dari melepas sendal. Seperti misalnya kakinya lagi sakit, bisulan, cantengan, ya, atau juga area kuburannya itu banyak duri, semak-semak, ya, atau khawatir ada beling, maka tidak mengapa dia tetap menggunakan sendal daripada ya memadaratkan dirinya. Nah, atau yang kedua, apabila dia melepas sendal akan membuat dia susah.
Seperti misalnya dia memakai sepatu, misalnya perempuan, dia pakai kaos kaki dan pakai sendal. Ya kalau dia lepas sendalnya, ya mungkin kaos kakinya kotor, maka tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad, bahwasanya beliau apabila hendak keluar mengantarkan jenazah, beliau memakai sepatunya, padahal beliau memerintahkan untuk melepas sendal, ya karena sulit untuk melepasnya. Wallahu a'lam. Kemudian juga di antara kemungkaran lainnya yaitu ngobrol masalah duniawi di kuburan. Sambil mengantarkan jenazah, sambil menunggu selesai. Gimana orderan, banyak gak? Kalau bisa hal seperti ini dihindari. Ya. Contoh panutan kita adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Yang mana setiap kali dia melewati kuburan, dia nangis sejadi-jadinya. Sampai orang yang melihatnya bingung, wahai Umar, wahai Utsman, diingatkan kepadamu tentang surga neraka, tapi engkau tidak nangis seperti ini. Sementara kau melewati kuburan, kau nangis sejadi-jadinya. Apa kata Utsman? Fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, innal qabra awwalu manazil akhirah. Sesungguhnya kuburan merupakan tahapan pertama menuju alam akhirat. Faman najah fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu as'abu minhu. Barang siapa yang selamat, maka setelahnya itu lebih mudah. Barang siapa yang tidak selamat, maka setelahnya itu lebih sulit. Sudah azan? Iya. Jadi hindari berbicara masalah duniawi. Iya. Pembicaraan berkaitan masalah bisnis, perniagaan, hendaknya kita omongkan setelah penguburan selesai. Ya. Karena ketika menguburkan, ziarah kubur adalah momen kita mengingat akhirat. Apalagi kalau sampai dia di kuburan bercanda, ketawa-ketawa. Ya. Ini hendaknya dihindari. Iya, yang ada pertanyaan silahkan ditulis pertanyaannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan poin yang keberapa jemaah? Yang ke-14. Termasuk penyimpangan di kuburan adalah menulisi nama di batu nisan. Hampir 99% kuburan di negeri kita ada tulisannya. Maka hal ini dimakruhkan oleh para ulama. Ya, karena yang disyariatkan adalah memberikan tanda kalau itu adalah kuburan dengan kayu ataupun batu atau batu nisan agar tidak dihinakan. Ya. Adapun memberikan tanda ini adalah kuburan fulan, maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Di antara dalil yang menjelaskan tentang larangan ini adalah hadis Jabir bin Abdullah. Dia berkata, "Naha Rasulullah SAW ayu jassasal qabr wa ayyakuda alaih wa ayyubna alaih." Rasulullah melarang untuk mengapur kuburan, mengapur, menulisi kuburan, menduduki kuburan dan membangun kuburan. Dalam riwayat yang lain dari Sulaiman bin Musa terdapat tambahan perkataan Jabir, wa ayyuktaba alaih, dilarang menulis pada kuburan. Dan juga dalam riwayat yang lain, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuktaba alal qabri syai'. Rasulullah melarang untuk menulis apapun pada kuburan. Menulis apapun pada kuburan. Baik itu kaligrafi atau juga nama si mayit, Fulan bin Fulan, tanggal lahir, tanggal meninggal, cucunya berapa, anaknya berapa, maka tidak perlu. Ini sudah kita sampaikan. Kenapa alasannya? Karena kalau diketahui itu adalah kuburan orang soleh, khawatir akan dikultuskan. Itulah kenapa pengkultusan kubur di negeri kita sangat marak. Karena mereka mengetahui di mana dikuburkannya. Sehingga mereka pun datang berbondong-bondong. Karena diketahui kuburannya. Tapi sekarang kalau kita ke makam baki, walaupun di situ dikuburkan para sahabat-sahabat senior, istri-istri Nabi, ada nggak kita dapati namanya jamaah sekalian? Yang pernah ziarah ke makam baki? Nggak ada. Kuburan para raja, kuburan para ulama tabi'in di situ, tapi nggak ada namanya. Kenapa? Karena kalau dikasih nama, pastinya banyak orang akan bertabaruk di kuburan tersebut. Ini kenapa dilarang memberikan nama. Iya. Kalau ternyata orang itu adalah orang yang tidak baik, nanti setiap orang yang melewati kuburan tersebut akan nyumpain keburukan. Oh, ternyata nih kuburannya di sini. Dulu suka maling ayam dia. Akhirnya disumpahi. Jadi tidak perlu dikasih nama, cukup dikasih batu atau batu nisan. Terus gimana kalau kita mau ziarah? Ziarah nggak harus ke kuburan keluarga kita. Ziarah ke kuburan yang lain pun bisa. Karena sudah kita jelaskan di antara tujuan ziarah adalah untuk mengingat kematian.
Terus kita kalau mau doain gimana? Doain di rumah insya Allah sampai jemaah. Iya. Nah, kemudian juga termasuk kemungkaran ketika menguburkan khususnya, ya ini banyak. Di antaranya adalah membuat kepalan-kepalan tanah khusus untuk menopang jenazah agar tidak jatuh membelakangi kiblat. Kadang itu dibuat bulatan-bulatan ya kan, dengan jumlah sesuai dengan keluarganya. Maka ini juga termasuk perkara bid'ah. Dan termasuk juga mentalkin mayit setelah dikuburkan. Banyak ini di sebagian masyarakat kita, jadi talqin itu bukan menjelang meninggal, tapi setelah dikuburkan baru ditalqin. Juga termasuk di dalamnya adalah mengazani mayit. Bahkan ini perkara bid'ah. Sebelum mayit itu diuruk pakai tanah, orang yang ada di belah kepalanya sambil dibuka kain kafannya diazanin. Adakah dalilnya? Ada. Tentang perintah mengazani mayit, yaitu hadis la yazalul mayyit yasma'ul azan ma lam yutayyin qabruh. Mayit masih mendengar azan selama kuburnya belum diplester dengan tanah. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus. Namun disepakati oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Seperti yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa isnadu batilun fa innahu min riwayati Muhammad bin Qasim. Sanadnya batil karena hadis ini termasuk riwayat Muhammad bin Qasim yang mana wa qad ramauhu bil wada', di mana dia dicap sebagai pemalsu hadis. Demikian pula Imam Ibnul Jauzi mengatakan hadza hadisun maudhu, ini adalah hadis yang palsu. As-Suyuti mengatakan maudhu'ul hasan lam yasma' min Ibni Mas'ud, palsu. Hasan tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ya, dan Imam Az-Zahabi mengatakan Muhammad bin Qasim kazzab, yaitu pendusta. Jadi kesimpulannya tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan perintah untuk mengazani mayit. Hadis-hadis yang mereka bawakan tentang perintah mengazani mayit itu adalah hadis yang maudhu alias palsu. Ada juga dengan menggunakan kias. Sebagaimana bayi yang baru lahir disunahkan untuk diazanan dan dikomatin karena dia baru pertama kali di dunia. Maka demikian pula seyogyanya ketika dia terpisah dari dunia hendaknya diazanin dan dikomatin juga, agar kalimat awal dan akhir adalah kalimat tauhid. Tapi ini kiasun batil karena tidak ada dalil yang membahas masalah ini. Iya. Jadi itulah beberapa kemungkaran yang ada di kuburan. Ya. Maka tentunya masih banyak kemungkaran-kemungkaran lainnya. Maka bagi siapa saja yang ingin mengetahui secara lebih luas, di antaranya tadi ada kitab Bid'ahul Kubur atau juga Ahkamul Janaiz di Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan secara rinci tentang al-bid'ah haulal kubur, yaitu kebid'ahan-kebid'ahan di kuburan. Jadi pada intinya ya, niat yang baik belum cukup. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Sudah susah payah mengeluarkan biaya, tenaga, tapi ternyata tidak ada satupun ibadah yang diterima. Maka beribadah bukan mengikuti perasaan, tapi harus mengikuti dalil. Ini pembahasan-pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang memang kadang berat untuk disampaikan di tengah masyarakat. Karena sudah mendarah daging, menjamur. Ya.
Bahkan mereka menuduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Maka jangan tertipu dengan adanya orang yang mendukung kebid'ahannya membawakan dalil, tapi ternyata dalilnya adalah dalil yang lemah, dhaif, palsu, atau menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Seperti tadi, hadis Ibnu Abbas dijadikan dalil untuk tabur bunga dan yang lainnya. Baik.